Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Kelas 9 rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf ternyata kemarin terlewat pelajarannya. Ya mungkin karena efek ada yang online, ada yang offline. Jadi untuk menyamakan jadwal ini susah. Kemudian untuk pelajaran online kelas 9 putri terutama itu saya berikan di hari Senin, Selasa, dan Jumat saja ya, karena menyamakan pelajaran offline yang ada di Namianda di Mahat. Jadi mungkin nanti materinya agak banyak, tidak masalah, yang penting sama materinya. Adapun pelajaran online yang putri itu kan banyak ya, tersebar ini. Jadi saya agak bingung untuk menyamakan materinya dengan yang offline. Nah, untuk yang online kelas 9 putra, untuk pelajaran bahasa Inggris sebenarnya kemarin sudah jalan tapi belum saya online kan, karena kemarin kita bahas soalnya itu bentuknya hard file. Jadi saya punya buku, terus kemudian buku tersebut saya copy, kemudian kita bahas soalnya, dan belum sempat saya scan. Nanti insya Allah saya scan untuk bisa diajarkan juga untuk yang online. Nah, kemudian kita lanjutkan tafsir surat Al-Munafikun ayat 4 dan sampai ayat 6. Ini lanjutan dari sifat-sifat orang munafik yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang pertama sampai yang ketiga. Yang mana di antara sifat munafik tersebut adalah dia suka berdusta. Yang kedua dia suka bersumpah dengan sumpah palsu. Kemudian yang ketiga dia berpaling dari Islam dan menghalangi manusia untuk mencari hidayah Islam. Nah, kemudian di ayat yang keempat sampai yang keenam ini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan apa yang menjadi sifat-sifat orang munafik. Nah, kita dengarkan, kita baca, kita dengarkan bagaimana sifat orang munafik yang selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim." Nah, ketika orang munafik itu kamu lihat, kamu merasa takjub dengan perawakan mereka, mungkin dia ganteng atau dia cantik. Kemudian antum mendengarkan apa yang mereka katakan, karena mereka orang yang didengar perkataannya oleh kaumnya mungkin. Karena mungkin dia punya kedudukan di kaumnya. Sa-RT dia paling tua dewe, dituakan. Apa yang ngomongnya dia semua orang manut. Mungkin saja Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat seperti itu. Tapi sebenarnya hakikatnya adalah mereka itu ka'annahum kusyubum musannadah. Mereka itu sebagai kayu yang musannadah, yang tersandar. Kayu yang tersandar itu pasti kayunya udah jelek. Nah, berarti kayu yang bahasa Jawanya gapuk. Kalau bahasa Indonesianya enggak tahu saya, gapuk itu apa ya? Yang dari luar Jawa, gapuk itu ya kayu kalau udah dipotong terus antum taruh di luar, terus kehujanan, kepanasan beberapa minggu, itu jadi tumbuh jamur-jamur, terus jadi disenggol dikit dia rontok. Itu namanya gapuk. Bahasa Jawanya gapuk. Bahasa Indonesianya nggak tahu saya. Apa bahasa Indonesia gapuk? Nah, yasabuna kulla sayhatin alaihim wal adu fahdharhum. Nah, sesungguhnya dia itu adu, mereka itu musuh. Fahdharhum, dan menjauhlah dari mereka. Nah, qatalahumullahu anna yufakun. Nah, semoga Allah membinasakan mereka. Nah, sebagaimana mereka bisa dipalingkan dari kebenaran. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Dan apabila mereka itu dikatakan kepada mereka, yuk berimanlah. Nah, istighfar, beriman sini ikut saja kata Rasul, maka Rasul akan yastaghfir lakum, Rasul akan memintakan ampun bagimu.
tapi mereka malah buang muka dan berpaling dan menyombongkan diri. Sawa'un alaihim astaghfirta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Sama aja bagi mereka, kamu, maksudnya di sini adalah Rasul, mintakan ampunan atau tidak mintakan ampunan, kalau mereka masih berpaling dari ajakan Islam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi petunjuk bagi mereka orang-orang yang fasik. Nah, insyaallah di sini jelas ya ayatnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mereka menghukumi orang yang munafik i'tiqadi. Orang munafik yang dia tingkatannya bukan munafik amali lagi. Dia tingkatannya munafik i'tiqadi, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni mereka kecuali mereka menjawab seruan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi kalau mereka masih berpaling terus-menerus dalam kemunafikan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni mereka. Innallaha la yahdil qaumal fasikin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk bagi kaum-kaum yang fasik. Kaum yang fasik. Ini yang kemarin, ini penjelasan dan tafsirnya insyaallah ya sama dengan saya yang jelaskan. Kita masuk ke faedah dan kesimpulan. Yang pertama, innallaha la yanzuru ila suwarikum amwalikum walakinna yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk fisik kalian dan juga harta kalian, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati dan amalan kalian. Hari di mana la yanfa'un malun wala banun, hari di mana tidak bermanfaat lagi harta dan juga anak-anak, kecuali orang yang datang dengan pada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Mau rupane kaya apa, meh ireng putih kriting lurus botak. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dari jasad badan manusia. Allah Subhanahu wa taala melihat dari qulubikum wa a'malikum, dari hatinya dan juga dari amal-amal perbuatannya. Yang kedua, sungguhnya bagusnya penampilan bukan merupakan dasar untuk menghukumi manusia, tapi dihukum berdasarkan benarnya ucapan dan kenyataan dari perbuatannya. Jelas. Yang ketiga, di antara sifat orang munafik yaitu penakut, pengecut, dan gelisah. Mereka khawatir diketahui oleh kaum muslimin sehingga mereka nanti dihukum, entah diusir, entah diperangi, dan yang lainnya. Yang keempat, orang yang paling berbahaya bagi kaum muslimin adalah orang munafik. Ini musuh dalam selimut. Mereka di tengah-tengah kaum muslimin, tapi mereka ini mereka mengetahui rahasia-rahasia kaum muslimin, mengetahui posisi-posisi lemahnya kaum muslimin, dan bisa membocorkan kelemahan kaum muslimin yang mereka dapati itu kepada musuh mereka. Ini musuh dalam selimut, duri dalam daging. Yang keenam, yang kelima, manhaj yang syar'i, yaitu tidak menuduh seorang sebagai munafik sebagai semata-mata dugaan dan tuduhan. Ini sudah saya sampaikan di awal pertemuan bahwasanya yang di sini itu adalah hukum secara mujmal, entah dia itu munafik amali atau munafik i'tiqadi. Menjustifikasi seorang itu munafik amali atau i'tiqadi, maka itu bukan ranahnya kita sebagai thalibul ilmi. Itu ranahnya para ulama yang sudah tinggi keilmuannya, yang sudah tinggi keikhlasannya, tidak ada tendensi apa-apa. Maka kita hanya belajar secara mujmal, menghukum secara mujmal. Orang yang meninggalkan sholat maka dia kafir, itu hukum secara mujmal. Orang yang meninggalkan sholat itu kafir, hukum secara mujmal. Adapun orang yang meninggalkan sholat, antum mendapati, antum katakan kamu kafir, itu nggak boleh. Nggak boleh. Mungkin ada sebab-sebab yang lain. Ada di sana rincian-rinciannya. Yang keenam, yang terakhir, istighfar bagi orang munafik, orang kafir ini tidak akan bermanfaat kalau mereka tidak menyambut seruan Islam. Aku qouli hadza
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.